Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkutors. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap ya. Dan tetap ya kan kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Di kesempatan kali ini ya kalau kita lihat bersama-sama sih untuk market udah mulai positif ya bro ya. Saat ini market udah mulai positif dan kalau kita lihat juga ya secara overallnya ijo royo-royo meskipun rasanya rasa sangkut ya. Dan semoga saja nanti saat kalian melihat atau menemukan video saya ini keadaannya jauh lebih baik lagi. Amin, mantap ya. Oke, kita cek bareng-bareng di sini seperti Litecoin juga naik ya bro ya. Monero ini yang koreksi, Monero koreksi. Kalau kita lihat Bitget token mulai naik, PP naik bro. Tapi untuk Picoin ini malah cenderung masih dalam kondisi koreksi ya untuk si Picoin ini sendiri. Nah, untuk kali ini brother ya untuk kali ini kalau ada sedikit informasi yang cukup menarik sih ya untuk price prediction-nya daripada Picoin untuk tahun 2025 gitu kan. Oke, seberapa tinggi sih Picoin itu bisa menyentuh harganya di tahun ini gitu. Jadi ada beberapa analis yang mengatakan ini loh harga tertinggi daripada Picoin di tahun 2025. Oke, ini menarik ya. Waktunya kita untuk gas. Nah, jadi di sini bro, apakah Picoin itu mampu ya kan menembus di ranah harga $1 di tahun 2025? Prediksi kripto ini mengejutkan. Oke ya. Jadi kalau kita lihat bersama-sama ya, sejak peluncuran mainnet pada Februari 2025, Picoin ini sebenarnya cukup sukses ya pada awal-awal peluncuran daripada mainnetnya. Akan tetapi kan terjadi ya cash, terjadi permasalahan tentang KYC, ya mainnet belum 100%, listingnya kurang banyak gitu. Akhirnya apa harganya turun. Nah, prediksi jangka pendek untuk bisa ke area $1. Nah ini bro, ini jangka pendeknya ya. Jadi beberapa analis itu memperkirakan Picoin akan melanjutkan tren bullish mendekati di area 0,75. Nah sedangkan kalau kita lihat ya bro ya, tren bullishnya itu di area 0,75 sampai di ranah harga 85, 0,85 ya pada pertengahan Juni. Ya berarti di bulan ini bro, pertengahan Juni itu ditargetkan Picoin itu tertingginya mungkin di area 85 ya, masih dengan 0, tentunya. Nah, dan potensi breakout itu sampai kepala 9 sampai di area 1,35 dolaran. Nah, nanti kalian bisa DCI di area harga ini, Bro ya. Semisal nanti harganya tuh nyentuh di area 75, kita DCI apa? DCI jual ya maksudnya, taking profitnya gitu, Bro ya. Jual dulu 10%, naik lagi nih sampai 85, jual lagi 10%. Kok harganya masih kuat naik gitu, Bro ya. Jadi sekali kalian ngejual itu jangan dipatok 100% langsung kalian jual semua, jangan ya bro ya, tetap bertahan lagi step by step. Nah, beberapa faktor utama yang mendukung bull run Picoin. Jadi peluncuran mainnet resmi pada Februari 2025 dan listing di bursa OKX menciptakan ekspektasi positif. Analis teknik seperti indikator MACD dan RSI bergeser bullish di kisaran sedang, memberi sinyal momentum kemungkinan naik sampai di area $1,35. Keyakinan investor terhadap likuiditas dan adopsi aplikasi peer-to-peer karena apa? Pi Network mendukung perkembangan dApps dan ekonomi peer-to-peer yang aktif. Jadi di sini juga ada resiko bro. Selain dari pandangan positif tetap ada resiko. Jadi meskipun optimis tinggi ya terhadap price-nya Picoin mungkin di pertengahan bulan ini, tetap akan ada resiko. Pro dan kontra itu pasti ada. Jadi volatilitas tinggi dalam sebulan harga bisa turun sampai 14% dari 0,68 menjadi di area 0,58 bahkan sampai di area kepala 0,60 ya. Dan di sini pendukung on-chain menunjukkan banyak short interest yang bisa memicu reaksi mendalam. Ketergantungan pada listing bursa tanpa penetrasi ke bursa ya besar seperti Binance atau Coinbase, likuiditas masih terbatas dan harga awal rawan manipulasi. Nah, jadi memang kalau kita mengacu pada pelistingan bro, ini akan sangat dampak positif lah bagi perkembangan Picoin ya bro. Apalagi dia bisa masuk ke Coinbase ataupun Binance. Nah semoga saja nanti pada tanggal 28 ada informasi untuk pelistingan daripada si Picoin ini ya bro ya. Nah terus ada resiko teknis dan regulasi juga. Jadi keberhasilan mainnet belum otomatis menjamin adopsi luas. Isu adopsi developer atau dApps dan kepatuhan regulasi
lokal bisa menahan laju pertumbuhan. Bagaimana dengan proyeksi jangka panjangnya untuk si Picoin? Nah, itu tadi adalah price prediksi untuk jangka pendeknya itu mungkin sampai di kisaran harga 1,35 dolar ya, Bro ya. Untuk jangka panjangnya gimana? Jadi proyeksi jangka menengah hingga panjang sangat beragam, Bro. Jadi CoinCodex itu memperkirakan harga daripada Picoin itu mencapai di area 0,91 sampai di area 2,81 itu pada tahun 2028 ya. Terus di sini analis ultra bullish memprediksikan rentang harga 500 dolar sampai 1000 dolar dalam 5 sampai 10 tahun jika adopsi global dan integrasi nyata terlaksana. Ini malah harganya gila banget ya. 500 dolar, Bro. 500 sampai 1000 dolar. Kita punya semisal kita memiliki 50 Picoin aja kalau harganya di area 1000 dolar ya udah 50.000, Bro. Automobil baru ya. Oke, namun banyak pakar konservatif hanya menargetkan di area 0,8 pada tahun 2030 dengan media konsensus sekitar 0,63 dan 0,80 ya. Karena apa? Ya mungkin perhitungan ini diambil dengan adanya unlock token juga ya. Tapi tidak menutup kemungkinan, Bro, prediksi CoinCodex, prediksi daripada si konvertif ini, Bro, itu bisa keliru. Kenapa? Karena kita belum tahu nih apakah nanti akan ada pelistingan di bursa besar. Ya kalau ada pelistingan di bursa besar pasti likuiditas akan naik dan persentase harga juga bisa naik ya. Strategi investor tanggapi dengan bijak. Jadi jika Anda mempertimbangkan masuk ke PAI di kisaran harga 0,6 sampai di area 0,63, buatlah level support dan resisten support kuat yaitu di area 0,54 dan di area 0,60. Resisten awal di area 85 dan psikolognya itu di area 1 dolar. Makanya di sini, Bro, beberapa kali saya sering ngingetin teman-teman ya, kalaupun Picoin itu bisa kepala 86 ataupun 85, kalian wajib taking profit ya. Karena itu menjadi area resisten daripada si Picoin, Bro. Dan area psikolog itu di area 1 dolar. Tapi taking profitnya jangan 100% ya. Semisal harganya bisa menyentuh di ranah harga 0,86 ya atau 0,84 lah gitu kan. Kalian bisa taking profit mungkin 20-30% dulu. Nanti tunggu tuh dia kuat naik apa dia akan turun. Kalau dia kuat naik maka targetnya di area 1 dolar. 1 dolar ini akan menjadi area psikolog daripada si Picoin. Ya, jadi di sini nanti akan menjadi fluktuatif banget lah. Karena apa? Karena ini nanti akan antara buyer dan seller itu akan bertempur di sini. Kalau dimenangkan oleh buyer maka harganya bisa grow up mungkin sampai di kepala 1,6, Bro ya. Seperti itu. Tapi kalau dimenangkan oleh seller maka kita akan melihat nih harga daripada Picoin akan turun lagi gitu ya. Nah, terus di sini update mainnet, listing kinerja dApps dan sentimen on-chain perlu diikuti untuk membaca peluang setiap pekannya. Jadi kalau ada peluncuran dApps yang semakin banyak, ada pelistingan dari bursa tingkat 1, maka di sini ya Picoin itu bisa mengalami price harga yang cukup bagus. Jadi kesimpulannya adalah di mana Picoin menunjukkan potensi kenaikan di tahun ini ya, Bro ya. Itu bisa sampai di area 1 dolar sebelum 2025 berakhir dengan adanya dukungan teknikal dan momentum after mainnet yang cukup positif atau prospektif ya. Namun pertumbuhan masih bergantung pada penetrasi bursa besar, kemajuan ekosistem dan stabilitas sentimen pasar juga. Ya semoga saja, Bro ya dalam waktu dekat ada pelistingan. Amin, mantap ya. Oke, mungkin ini dulu sedikit informasi tentang Picoin. Semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam cuan.